Halo teman-teman dan kakak-kakak semua. Kali ini kami dari kelompok 46 The Doctor akan menjelaskan tentang tugas besar pertama mata kuliah IF2211 Strategi Algoritma. Topiknya kali ini yaitu pemanfaatan algoritma greedy dalam aplikasi permainan Overdrive. Kami di sini beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Zaki Fatan Rizkullah NIM 003, kemudian ada Fahri Denis Heraldi NIM 139, dan Muhammad Syahrul Surya Putra NIM 161. Lanjut. Sebelum itu, pertama kita harus melakukan proses mapping dari persoalan ini sendiri. Pertama, kita mengetahui prekondisinya, yaitu struktur permainan yang selalu konstan, yaitu pada map ukuran yang selalu tetap, yang terdiri dari 4 lajur dan 1.500 blok. Kemudian ada beberapa komen yang ada pada permainan ini, yaitu lalu ada blocks, kemudian state, dan ada power up yang dapat diambil, yang mana semuanya sudah terdefinisi dan tidak berubah-ubah. Lanjut, setelah kita mapping persoalan, kemudian kita memappingnya lagi ke dalam elemen-elemen greedy-nya, sehingga kita mendapatkan objek-objek apa saja yang bisa dipilih. Jadi kita membentuk himpunan kandidat yang menggunakan salah satu anggota dari himpunan komen pada setiap round, yaitu komen-komen yang ada yang dapat dipanggil yaitu nothing, accelerate, decelerate, turn left, turn right, use boost, use oil, use lizard, use tweet, use EMP, dan fix. Kemudian dari himpunan kandidat ini kita akan membentuk himpunan solusi yang berisi komen-komen yang terpilih sesuai dengan instruksi logika yang sudah dibangun. Kemudian dari himpunan solusi ini kita membentuk fungsi solusi yang memeriksa apakah komen-komen yang dipilih sesuai dan dapat dijalankan oleh bot dan pula dapat mengarahkan kepada kemenangan dari permainan ini. Oke, selanjutnya ada pun elemen greedy-nya yaitu fungsi seleksi. Yaitu di fungsi seleksi ini kita akan memilih komen-komen yang dapat membuat mobil lebih dahulu sampai di blok finish atau bisa juga membuat kecepatan dan skor mobil itu selalu lebih tinggi dan agar kita dapat menjaga mobil itu selalu tetap menang supaya nanti jika terjadi kasus finish bersamaan kita tentu dapat menang dari kecepatan dan skor. Kemudian lanjut ada fungsi kelayakan. Fungsi kelayakan di sini memeriksa kembali apakah komen-komen dipilih adalah komen yang valid dan tidak melanggar aturan, sehingga kita dapat memastikan berada pada posisi yang menguntungkan, yaitu kecepatan mobil kita dan skornya itu selalu terjaga. Selanjutnya ada lagi fungsi objektif, yaitu fungsi objektif adalah di bagian solusi dari greedy-nya, yaitu kita menjadi bot mobil yang pertama kali mencapai akhir dari track, yang didefinisikan sebagai blok yang bernama finish line, atau apabila terjadi kasus finish bersamaan, kita harus menjadi mobil dengan kecepatan, dan apabila kecepatan juga sama, kita harus memiliki skor yang lebih tinggi. Oke, berlanjut. Nah, selanjutnya dari mapping persoalan tadi kita melakukan eksplorasi dan mendapatkan tiga jenis alternatif solusi di sini. Yang pertama yaitu greedy by speed, yaitu kita akan memfokuskan bagaimana bot ini selalu meningkatkan dan menjaga speednya agar lebih cepat di garis finish. Yang kedua itu ada greedy by damage, yaitu kita memfokuskan pemberian damage pada mobil lawan agar musuh itu terhambat. Kemudian ada lagi greedy by score, yaitu kita menjaga kondisi optimum agar skor yang dimiliki oleh mobil kita itu lebih tinggi. Nah, dari ketiga solusi tersebut, solusi greedy yang terpilih adalah greedy by speed dengan kombinasi, yaitu dengan prioritas yang pertama pada kondisi normal akan diutamakan untuk kecepatan. Kemudian, jika mobil terkena damage atau mendapat kerusakan, mobil akan diperbaiki terlebih dahulu. Setelah pulih, dapat menyerang lawan. Yang ketiga, pada kondisi optimal, kita akan selalu menjaga dan mempertahankan mobil agar mendapat kecepatan yang optimum dan skornya pasti terjaga. Oke, selanjutnya akan ada demo aplikasi. Oke, langsung aja ke demonya. Sebelum mendemo, kita pastikan terlebih dahulu settingan-settingan untuk game yang akan dimulai itu sudah sesuai.
Contohnya kita menginginkan maksimumnya berapa, karena kita inginnya maksimum 600, kita ubah terlebih dahulu. Setelah gen config, selain gen config-nya, kita juga perlu mengecek game runner-nya apa sudah sesuai atau belum, seperti player A-nya siapa, player B-nya siapa. Dan untuk sekarang, saya hanya akan menggunakan replay yang sudah disediakan oleh Intellect, jadi tidak akan mengoutput state round-nya pada command prompt supaya lebih cepat juga untuk menjalankan ronde ini. Terlebih dahulu diinstal dulu bot-bot yang sudah dibuat, karena sebelumnya saya sudah menginstal, jadi kita skip saja langkah itu. Langsung saja kita mengetik make run dan menunggu hasil dari ronde yang telah dikompilnya. Oh ya, jika verbose mode ini ditruekan, setiap ronde akan muncul pada command prompt di bawah sini. Ya, karena emang ini 600 ronde, jadi bisa dibilang lama. Kompilnya sudah selesai. Langsung saja ke replay yang sudah disediakan oleh Intellect, tambah match-nya. Ubah ke zip terlebih dahulu. Bisa lihat mapnya sudah ronde-nya sudah terload, jadi langsung saja saya jelaskan. Pada ronde ke-1 ini, seperti yang teman saya sudah bilang tadi, karena ini kondisinya normal, maka bot kami itu akan mengoptimalkan kecepatan. Bisa dilihat bahwa bot ini terus melakukan akselerasi, karena di lane yang depannya itu tidak ada wall yang menghalangi, ataupun obstacle yang menghalangi. Nah, bisa dilihat speed bot sekarang 9, dan 9 blok di depan si bot ini terdapat obstacle. Nah, bot kami ini mengecek posisi bot kami terlebih dahulu di mana. Bot kami sekarang itu berada di paling pojok kiri, berarti bot kami tidak bisa belok ke kiri. Oleh karena itu, kami hanya mengecek 2 lane, yaitu lane depan dan lane kanan. Untuk singkatnya, karena lane kanan untuk sekarang kosong, bot kami akan memilih untuk pindah ke kanan. Namun, jika lane kanan memiliki obstacle juga, bot kami akan memilih lane yang memiliki setidaknya 1 power. Karena sekarang tidak ada obstacle, berarti bot kami akan pindah ke kanan. Dan karena di bawah, seperti yang dibilang tadi, bot kami juga mengoptimalkan skor untuk bisa tetap menang jika sampai finish itu berbarengan dengan opponent yang lain. Oleh karena itu, bot kami membawa tweet. Nah, karena kondisi tweet kami itu bisa dibilang relatif sering, jadi bot kami akan menggunakan tweet ini, dan si tweet yang kami gunakan itu berdasarkan dengan lane dari si musuh dan speed musuhnya. Bisa dilihat bahwa speednya 3, dan tweet yang akan dipasang ialah di blok di depan si musuhnya. Bisa dilihat lagi bahwa ada obstacle, dan bot kami memilih untuk belok ke kanan karena ya pilihan yang lebih bagus. Ini state-nya masih sama seperti yang tadi, mengutamakan kecepatan. Nah, ya bisa. Untuk aktivasi boost, sekarang bot kami telah mengaktifkan boost. Ini di-trigger ketika di 15 blok ke depan tidak ada obstacle sama sekali, karena boost itu hanya bisa digunakan jika tidak ada obstacle di depan sama sekali. Akan lebih efektif jika tidak ada
obstacle sama sekali di depan. Oleh karena itu buat kami ya menggunakan bus. Bisa dilihat karena karena speedboat ini sekarang 15 dan dilihat di sebelah kiri bot ini ada obstacle, di depannya ada obstacle dan di kanannya ada obstacle. Karena tiga-tiganya ada obstacle dan bot ini sudah memiliki lizard, jadi si lizard ini akan diaktifkan untuk menghindari obstacle-obstacle-nya. Oh ya, hampir lupa satu lagi, aktivasi use lizard ini ada save case-nya, yaitu jika punya power up-nya dan jika kita bisa landing, ya saya kurang tahu Indonesia. Landing Indonesia apa guys? Mendarat. Oke. Mendarat di blok yang aman. Jadi ya begitu. Ya, lanjut. Dan bisa dilihat lagi speednya 15, ada obstacle di depan, pindah. Nah, yang untuk yang ini karena kita tidak punya lizard, karena bisa dilihat juga karena kita punya lizard, tapi blok yang kita mendaratnya itu emang tidak aman, jadi kita memilih untuk belok ke kiri sekalian mengambil bus lizard yang ada. Nah ya, kami juga mengutamakan fix supaya dilakukan sesering mungkin, yaitu dilakukan ketika damage kita sudah lebih besar sama dengan 1. Mengapa? Karena bus hanya bisa digunakan semaksimal mungkin ketika carnya tidak ada damage. Nah ya, karena kita tidak punya ada lizard, jadi lizardnya akan dipakai untuk men-skip 2 obstacle ini. Dan ya, kembali ke set sebelumnya, itu mengutamakan kecepatan. Oh ya, untuk karena bot yang digunakan ini bot default, jadi oil kami belum ke-trigger, dan trigger oil kami itu ketika bot kita sudah berada di depan bot musuh dan kita berada di lane yang sama. Ketika dua kondisi itu telah terpenuhi, tambah satu lagi ketika kita mempunyai oil. Ketika tiga kondisi tersebut telah memenuhi, bot kami akan menggunakan oil. Namun sekarang oil belum digunakan dan EMP pun belum digunakan. Karena ya, sayangnya bot yang default memang bisa dibilang selalu di lane kanan dan memiliki avoid logic yang kurang optimal. Ya, ada lizard, kita loncat, mengoptimalkan speed, ada obstacle avoid, ada lizard dipakai. Nah, di depan terus. Oh ya, hampir lupa. Bot avoid logic kami juga ketika untuk sekarang speed ini 9. Namun jadi ketika speed kami tidak maksimum speed dan ya ketika speed kami speed state 3 dan ketika dicek 8 blok ke depan itu kosong, bot kami tidak akan langsung mengakselerate, namun bot kami akan mengecek terlebih dahulu di blok ke-9 ini apa ada obstacle atau tidak. Namun ya karena sekarang belum terjadi kasusnya, belum bisa diperlihatkan. Untuk sekarang ya seperti ini, mempertahankan keunggulan dengan mengoptimalkan kecepatan. Ada lizard digunakan. Ada obstacle dihindari, ya kurang lebih seperti itu demo dari kami. Jika ada salah mohon maaf. Nah, sekian